Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Maulana, NIM 2020 10 11 03 11 498. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas hukum ekonomi bisnis satu saya. Materi saya kali ini yaitu tentang bentuk-bentuk perusahaan. Bentuk-bentuk perusahaan. Bentuk-bentuk perusahaan di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Yang kedua, perusahaan berbadan hukum. Yang ketiga, perusahaan bukan badan hukum. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan di sini yaitu perusahaan yang kepemilikannya hanya ada pada satu orang dan satu orang itu adalah pemimpin dari perusahaan tersebut. Pendirian perusahaan perseorangan ini menggunakan akte otentik dan aset perusahaan perseorangan ini hanya dimiliki oleh satu orang saja. Dalam perusahaan perseorangan dibagi menjadi dua, yang pertama perusahaan dagang atau PD, yang kedua perusahaan dagang atau OD. Perusahaan dagang dan perusahaan dagang dan usaha dagang sebenarnya memiliki persamaan, yaitu sama-sama membeli barang dagang dari pemasok dan menjualnya kembali kepada pelanggan tanpa diproses terlebih dahulu atau tanpa diubah bentuknya. Namun perbedaannya adalah dalam tingkat skala usaha dan perizinannya. Contoh dari perusahaan dagang di sini adalah supermarket, pengecer, dan distributor. Serta usaha dagang, contoh dari usaha dagang yaitu dagang bakso, mie ayam, serta penjual buah. Setelah pembahasan tentang perusahaan perseorangan, selanjutnya pembahasan mengenai perusahaan berbadan hukum. Perusahaan berbadan hukum adalah perusahaan yang dapat dimiliki swasta atau negara. Peranggotaan dari perusahaan berbadan hukum tidak bertanggung jawab dengan harta kekayaan di luar yang tersebut dalam saham yang dimiliki dan sebaliknya. Dalam perusahaan berbadan hukum ini menjalankan usaha di semua bidang perekonomian, seperti perdagangan, perjasaan, pembiayaan, dan perindustrian. Dalam perusahaan berbadan hukum, dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, PT atau perseroan terbatas. Perseroan terbatas ini terdapat dasar hukum dalam UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pengertian dari perseroan terbatas di sini adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Jangka waktu dari PT adalah terbatas atau tidak terbatas bagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Pendirian dari PT adalah dengan akte notaris. Setelah pembahasan tentang PT, kita beralih ke koperasi. Dasar hukum dalam koperasi adalah UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Pengertian koperasi sendiri adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Tujuan dari koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil,
dan makmur berdasarkan UU 1945. Selanjutnya yaitu yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan bisa melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut dalam suatu badan usaha. Selanjutnya yaitu perusahaan persero. Perusahaan persero adalah perusahaan yang dipimpin oleh seorang direksi yang memiliki tujuan utama dalam hal memperoleh keuntungan, karena perusahaan apapun sudah pasti akan mencari nilai keuntungan. Perusahaan ini dipimpin oleh seorang direksi demi mendapatkan keuntungan, karena perusahaan apapun pasti mencari profit atau keuntungan. Setelah pembahasan mengenai perusahaan perseorangan dan perusahaan berbadan hukum, selanjutnya kita beralih ke perusahaan bukan badan hukum. Apa sih sebenarnya perusahaan bukan berbadan hukum ini? Perusahaan bukan badan hukum adalah perusahaan swasta yang didirikan oleh beberapa pengusaha, dapat berupa pengusaha perorangan maupun perusahaan persekutuan. Perusahaan bukan badan hukum ini menjalankan usaha di bidang perekonomian seperti perindustrian, perdagangan, dan perjasaan. Dalam perusahaan bukan badan hukum ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama persekutuan perdata, yang kedua persekutuan firma, yang ketiga persekutuan komanditer atau CV. Pembahasan yang pertama yaitu persekutuan perdata. Persekutuan perdata di sini yaitu diatur dalam pasal 618 hingga 1652 BW. Pengertian dari persekutuan perdata di sini adalah suatu persetujuan di mana 2 orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Yang kedua yaitu persekutuan firma. Persekutuan firma di sini dasar hukumnya diatur dalam KUH Dagang bab ketiga dalam bagian 2 pasal 16 sampai 35. Pengertian firma sendiri adalah tiap perusahaan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama atau firma. Firma yaitu nama yang dipakai untuk perdagangan bersama-sama. Dalam firma di sini terdapat kelemahan-kelemahan. Yang pertama, mempertaruhkan seluruh harta pribadi. Yang kedua, kelangsungan hidup firma tidak terjamin karena bila ada anggota yang meninggal dunia, maka firma bubar. Karena sifatnya pribadi, maka tidak dapat dialihkan. Tanggung jawab dalam persekutuan firma langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pihak ketiga. Pendirian firma di sini didirikan dengan akta otentik sesuai pasal 22 KUHD. Selanjutnya persekutuan komanditer atau CV. Dasar hukum CV adalah pasal 19 KUHD. Pengertian CV sendiri adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung-menanggung, bertanggung jawab untuk keseluruhannya atau bertanggung jawab secara soldier dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang. Pendirian dari CV di sini adalah bisa dilakukan tertulis atau lisan, baik dengan akte otentik ataupun bawah tangan.
Sekian pembahasan tentang bentuk-bentuk perusahaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.